dari Kecamatan Seputiraman dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian sebelahnya ada Wahyu Takwa. Beliau ini tinggalnya di Kecamatan Seputi Banyak. Beliau dari Partai Amanat Nasional yang bergabung dengan fraksi Demokrat. Kemudian sebelahnya lagi Pak Sukarman SSI. Nah, ini ustadz kami di DPD Lampung Tengah. Beliau ini tinggalnya juga di Seputiraman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebelah kanan saya juga masih muda, Pandi Putu Agustin. Ini juga dari Seputiraman. Beliau dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian sebelahnya lagi adalah Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah, Bapak Iwayan Dama. Beliau ini dari Kecamatan Seputi Banyak tinggalnya, dan beliau adalah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelah lagi yang paling cantik di antara kami semua, Ibu Dr. Anda Hajah Yurita. Beliau tinggal di Kota Gajah. Dari fraksi Partai Golongan Karya. Sebelahnya lagi yang agak gondrong, ini Cecep Jamani SSI, Wakil Ketua 2 DPD Lampung Tengah, tinggalnya di Seputi Banyak. Kalau yang ujung saya yakin sudah kenal semua lah ya. Ini dedekotnya DPRD Lampung Tengah, karena tiap pilihan dia sudah pesan nama duluan ya. Bapak Indra Jaya dari Kecamatan Gunung Sugi, fraksi Partai Demokrat. Pemirsa, anggota DPRD Lampung Tengah jalani reses tahap 1 tahun 2024. Wakil rakyat menerima beragam aspirasi konstituen di daerah pemilihan 1. Maraknya judi online menjadi salah satu masalah yang disampaikan warga kepada wakil rakyat di DPRD Lampung Tengah. Reses perdana anggota DPRD asal Dapil 1 dipusatkan di Balai Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Selasa 19 November. Reses dihadiri perwakilan 9 kampung dan Kepala Kampung Mojopahit Eri Wahyudi. Reses dibuka Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni, dihadiri anggota DPRD Cecep Jamani, Iwayan Dama, Indra Jaya, Ahmad Arli Pratama, Yurita. Hadir juga Pande Putu Agustin, Wahyu Takwa Iswananda, dan Sukarman. Reses adalah sarana di mana jaring aspirasi dengan ini mungkin dicatat sebagai nanti mungkin kalau memungkinkan dianggarkan nanti tolong sampaikan kepada 10 anggota Dewan yang Pak sekali lagi. Ini mumpung Pak, karena tidak semua kampung mendapatkan kesempatan yang sama gitu Pak. Ini luar biasa, alhamdulillah Kampung Mojopahit menjadi sasaran tujuan reses di tahap 1. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita Pak, terutama untuk Kampung Mojopahit untuk berbenah, untuk bagaimana kita sebagai pemerintahan kampung atau warganya bisa secara bersama-sama membangun kampung untuk kemajuan Kampung Mojopahit ke depan. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni menyampaikan bahwa reses merupakan kegiatan di luar gedung DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membahas masalah pembangunan. Ketua DPRD berharap kegiatan reses dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk direalisasikan dalam program pembangunan. Febriantoni mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian selama berlangsung pilkada. Pilkada harus menjadi ajang untuk kehidupan yang lebih baik, bukan menjadi ajang perpecahan karena beda pilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, reses merupakan bagian dari tugas DPRD Lampung Tengah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Tentu
Di luar acara resmi, para anggota dewan pasti sering bertemu, sering bersilaturahmi, sering berdiskusi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, khususnya Dapil 1 Lampung Tengah, termasuk Kampung Mojopahit. Nah, tetapi untuk acara resmi yang seperti ini baru pertama kali kita adakan di Kampung Mojopahit ini. Tentu Bapak Ibu punya harapan yang luar biasa terkait dengan pembangunan yang ada di Lampung Tengah. Nanti seperti kata Pak Lurah, kita berdiskusi apa-apa yang kira-kira prioritas, baik di bidang pembangunan infrastruktur atau yang lain, tapi tentu semuanya melihat kemampuan keuangan daerah, Pak Lurah. Selebihnya kami selaku anggota DPRD Lampung Tengah juga menghimbau kepada Bapak Ibu semua, seperti kata Pak Lurah, bahwa lebih kurang 9 atau 10 hari yang akan datang kita masyarakat Lampung Tengah akan ada pemilihan kepala daerah, baik pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan gubernur, dan wakil gubernur. Kita sebagai warga negara tentu wajib untuk menggunakan hak pilih kita. Kenapa? Karena kita akan memilih pemimpin kita yang akan datang. Tetapi pilkada harus jadi ajang kita semakin baik, bukan jadi ajang perpecahan. Oleh karena itu beda pilihan biasa, beda yang dukung biasa, tetapi kita semua tetap bersaudara. Selepas tanggal 27 kita tetap bersaudara semua. Jadi jangan sampai karena pilkada kita nggak teguran, kita nggak kopi bareng, alangkah ruginya buat kita semua. Sesi diskusi dan tanya jawab dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Cecep Jamani. Martina selaku kader Posyandu menyampaikan aspirasi kepada DPRD untuk memperjuangkan BPJS khususnya untuk masyarakat miskin dan kader Posyandu. Saya ini sekedar usulan saja ya Pak ya, untuk peningkatan kesejahteraan Posyandu, kader-kader Posyandu. Bolehkah jika kader-kader Posyandu itu untuk BPJS-nya diberikan BPJS gratis? Dulu sudah pernah Pak, dulu sudah pernah, cuma tidak tahu karena sesuatu hal terus diberhentikan. Jika memang sudah memiliki BPJS yang mandiri, mohon untuk dibantu pemerintah untuk dibayarkan. Aspirasi kader Posyandu mendapat respon anggota DPRD dari fraksi PKS Sukarman. Masyarakat yang menemui kendala berobat bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah kampung. Selanjutnya, pemerintah kampung meneruskan kepada pemerintah daerah melalui puskesmas setempat. Untuk penanganan lebih lanjut, puskesmas akan berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Kebetulan kami kemarin habis ngobrol dengan Dinas Kesehatan juga dengan Rumah Sakit Demang, juga dengan ngobrol dengan Bapak Bupati. Kita punya program yang namanya jejaring sosial. Jejaring sosial ini untuk mengantisipasi warga masyarakat Lampung Tengah yang sakit dan nggak punya duit untuk biaya berobat, terus kemudian juga nggak punya BPJS atau punya BPJS tapi BPJS-nya yang berbayar nggak diangsur, atau punya PPI tapi sudah nggak aktif. Ya. Nah, nanti jadi untuk Bu Kapri, kalau ada masyarakat yang mengalami seperti itu ya, nggak punya PPI, terus kemudian nggak punya BPJS yang berbayar, nggak punya duit, bahkan nggak punya KTP KK pun, nanti bisa hubungi kami gitu kan, bisa hubungi kami, itu nanti bisa caranya itu sederhana, Pak Lurah nanti dibantu buat surat keterangan nggak mampu ya, terus kemudian nanti dibawa ke puskesmas terdekat ya. Nah dari puskesmas terdekat nanti bawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Nanti kalau di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya nggak mampu, nanti dari Rumah Sakit Demang akan rujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk atau yang lainnya. Terus berikutnya ya, kalau nanti ada kendala, itu biasanya memang program-program seperti ini, itu kadang-kadang di Rumah Sakit Demang Pak Lurah ya, itu saya sudah beberapa kali masuk ke sana ya. Kalau
masyarakat biasa yang masuk ke sana, yang nggak biasa masuk ke sana, memang kadang-kadang ada banyak pertanyaan. Nah, mau berobat pakai cara apa, mau mandiri apa, BPJS-nya seperti apa, hidup atau mati, itu kan seperti itu banyak pertanyaannya. Tapi memang kalau yang darurat Pak Lurah bisa langsung Pak Lurah antar ke sana nanti. Kalau nanti Pak Lurah nggak tembus, bisa hubungi kami. Kebetulan kami ya ini saya sudah menyiapkan mobil layanan ambulan untuk jemput ya sakit untuk berobat. Jadi kami sudah punya mobil ambulan untuk jemput sakit ya, untuk berobat ya, itu untuk melayani masyarakat yang nggak mampu ya. Terus kemudian Pak Lurah untuk program PBI juga ya, kalau memang PBI memang itu diperuntukkan untuk masyarakat yang nggak mampu. Ini Bu Sukamti ini masuk kategori masyarakat yang mampu atau nggak mampu Pak Lurah? Bu Kamti termasuk mampu ya, termasuk mampu. Jadi kalau Bu Kamti sebagai kader Posyandu mau mendapatkan PBI, ini syaratnya harus miskin dulu. Memang seperti itu ya. Ke kepala kampung minta surat miskin ya, baru nanti itu untuk ngurus nanti ya, untuk ngurus PBI. Jadi dari kepala kampung setelah dapat surat itu diketahui oleh Pak Camat ya, masuk miskin harus diumumkan sampai kecamatan sampai kabupaten. Nanti baru kita minta kuota ke dinas kesehatan nanti. Sriono mewakili petani jagung menyampaikan aspirasi terkait masalah kekurangan air untuk mengaliri tanaman. Saat kemarau, petani tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan tanam. Pasokan air sangat minim, hanya mengandalkan embung. Sriono berharap anggota dewan memperjuangkan pembangunan sumur bor di sekitar lahan perkebunan. Sriono juga meminta anggota DPRD memberantas penyakit masyarakat seperti narkoba dan judi online. Karena masyarakat, khususnya generasi pemuda, yang saat ini banyak yang menjadi korban judi online. Yang pertama tentang kekeringan Bu Pak. Kalau bisa untuk menyambung kekeringan itu dulunya udah ada embung Pak, tapi embung itu kering, embung aja nggak ada air. Kalau bisa ada sumur bor untuk menambah kalau penyelamatan di lahan pertanian kita kalau kering. Jadi gunanya untuk pertanian. Tentang teknisnya kami tidak mengetahui, ada tim khusus Pak yang mengetahui. Kemudian Pak, untuk kami di warga Kampung Mojopahit dilingkari jalan kampung Pak, mau muter itu adalah petanya adalah peta jalan kabupaten. Nah untuk itu udah pada yang bolong, yang rusak, mohon untuk diperbaiki kembali. Luas arealnya panjangnya ada 3 km, jadi mohon dihormati kembali. Kalau kita lihat tentang judi online itu marak. Ada yang kemarin saya lihat aja gantung diri Pak, karena banyak utang, nggak bisa nyari utang, akhirnya gantung diri. Kemudian kena narkoba Pak, narkoba itu udah masuk ke ranahnya anak-anak, ada permen aja isinya narkoba. Kemudian tentang kesehatan ternyata sekarang banyak penyakit menular yang kemarin COVID itu sudah berakhir, mungkin masih ada, namun yang marak sekarang itu TB paru. TB paru itu kalau satu keluarga yang kena, ada yang jatuh kena, mesti kena semua karena batuk. Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah Wayan Dame meminta warga mengajukan proposal pembangunan sumur bor dan rambu jalan. Selanjutnya, DPRD melalui Komisi 2 akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga. Terkait penyakit masyarakat, Wayan Dame menyampaikan selama ini pemerintah daerah bekerja sama dengan penegak hukum menangani penyebaran penyakit masyarakat. Hingga saat ini pemberantasan narkoba dan judi online terus dilakukan. Untuk menguatkan usulan Bapak yang kami catat ya, yang kami rembukan nanti, buatkan proposal melalui kelompok tani Pak, ini kelompok tani, bahwa sumur bor untuk pertanian, begitu juga embung yang kekeringan, apakah itu 3 lagi
tapi memang alam ini kita nggak tahu Bapak ya. Terus sudah tadi rambu-rambu jalan ya sudah kami monitor. Kata Pak Haji tadi, Pak Indra ya, tentang buatkan perda agar tidak menanam tanaman atau kayu ya di pinggir jalan, maksudnya itu Pak ya? Ya, nah nanti kami sharing dulu ya, sharing dulu tentang ini kaitannya masalah perda ya, peraturan daerah. Ini banyak tadi nih Pak, ada penyakit masyarakat yang narkoba, yang judi online, ya, miras, larinya ke HIV. Sosialisasi memang sudah disampaikan, ya. Ada bahkan dari kita singgung lagi dari DPRD provinsi, sosper, sosialisasi tentang narkoba, tetapi peran sertanya juga kita bersama, Bapak ya, Pak Sri ya, kita bersama. Dari tingkat lembaga sudah, ya, kepolisian juga sudah berjalan. Tetapi namanya penyakit masyarakat ini memang sangat riskan, terutama anak-anak muda, generasi muda. Nah, ini peran kita bersama Pak. Kita selalu juga mengingatkan ya, pada saat ajang pertemuan ya, juga kita sampaikan, karena itu akan membahayakan generasi kita yang akan datang. Kepala Dusun 1 Sumardi menyampaikan aspirasi, meminta bantuan DPRD merealisasikan pembangunan sumur bor. Ia juga meminta perbaikan jalan dan pembuatan perda larangan menanam rumput di pinggir jalan. Pembenahan jalur drainase dan pelatihan peternak sapi juga menjadi aspirasi yang disampaikan Sumardi. Jalan kabupaten melingkar kampung Pak, yang selama ini memang dirasakan oleh masyarakat ketika digunakan itu memang sudah sangat layak untuk diperbaiki, terutama jalur utama di tengah kampung itu Dusun 1 sampai lingkar Dusun 5, kemudian ada di Dusun 4 yang selama ini memang pokoknya minta untuk diperbaiki kalau bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi Pak Ketua BPK mengusulkan tentang perda dan tentang peraturan menanam pohon di pinggir jalan kabupaten, ini sepertinya yang sangat perlu sekali diperhatikan adalah ketika musim penghujan Pak, ngapunten nuwun sewu. Jadi ketika kita minta masyarakat untuk membikin siring itu susah, dan kadang-kadang bahkan banyak yang mampet. Dan kalau masyarakat sekiranya yang membuat siring itu sepertinya tidak akan sama. Jadi kalau kami bisa minta ada kegiatan dari kabupaten atau program dari kabupaten itu adalah jalur siring di lintas kabupaten Pak, yang terutama di jalan utama. Ini kalau hujan besar Pak, banjir masuk ke gang-gang yang ada di sekitaran jalur cor, terutama di depan SD1, kemudian ada di depan Bu Ajirna itu kalau air hujan deras itu meluap Pak. Jadi kalau semisal ada itu kami mohon nanti ada program penggalian yang menggunakan salvator mini itu Pak, jadi bisa serempak sama. Kemudian yang kedua, Bapak Anggota Dewan, dari segi pemberdayaan di kampung kami ini banyak peternak baik peternak kambing atau peternak sapi, mayoritas kami ini peternak, dan selama ini banyak sekali kami, terutama saya sendiri juga peternak Pak, alhamdulillah. Jadi banyak sekali mengalami di ternak itu hal-hal yang memang ketika kita amati itu ternyata semua ada kejadian seperti itu. Jadi kami mohon nanti sekiranya ada dari kabupaten itu pelatihan untuk khusus peternak, baik peternak sapi atau peternak kambing, sehingganya nanti ke depan peternak itu bisa tahu, oh kalau kambing seperti ini memang.
Harapan Kadus Sumardi mendapat tanggapan anggota DPRD Indrajaya dan Ahmad Arli Pratama Thomas. DPRD akan membawa usulan tersebut dan membahasnya di tingkat komisi. Indrajaya juga menyampaikan anggaran pemerintah daerah tidak mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Meski begitu, anggota DPRD akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Bapak-bapak di sini ini ajukan, Pak. Kami di sini ini namanya reses itu jaring aspirasi, ya, jaring aspirasi, dan kami wajib untuk mendengarkan apa-apa yang diusulkan oleh bapak. Ajukan saja. Bapak-bapak bisa mengajukan apa aja, silakan ajukan. Terkait terrealisasinya atau tidaknya, ya Pak ya. Nah itu nanti kami yang melihat anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, ya Pak ya. Nah, jadi kalau masalah usulan, Bapak usulkan saja, nggak ada masalah. Jangan takut Bapak mengusulkan masalah pertanian, masalah segala macam, silakan aja usulkan. Kebetulan juga Bapak, kebetulan juga periode yang ini kami 10 ini pimpinan DPRD-nya ada sama kami, ya. 3 pimpinan DPR itu ada di Dapil 1. Mudah-mudahan kawan-kawan di pimpinan itu bisa memikirkan kita semua di sini. Asalkan paham juga ya Pak, kedepannya nanti ya kami 10 lagi. Kira-kira kan gitu Pak? Siap nggak? Gitu, jangan cuman bapak-bapak bisa mengusulkan, tetapi nggak bisa memperjuangkan kami juga ya Pak ya. Karena anggaran ini Pak, Lampung Tengah ini juga memang terbatas. Bapak-bapak bisa bayangkan, Lampung Tengah ini 311 kampung, ya Pak. 311 kampung ini kepengen semua kampungnya dibangun. Makanya pemerintah daerah ini kadang-kadang bisa membagi-bagi pembangunan tersebut hanya 300 meter, hanya 400 meter. Ya alhamdulillah Pak, ya kebagian gitu. Terkait dengan drainase begitu juga, drainase. Nah, kalaupun nanti ada yang tidak bisa waktunya, karena waktunya tidak mencukupi, bapak-bapak dikasih kertas kan Pak ya? Dikasih kertas nggak tadi? Bawakan Bapak kirim untuk mencatat ya, mencatat apa usulan-usulan, silakan diajukan saja. Nanti bisa kami bicarakan, nanti bisa kami bahas bersama-sama kawan-kawan di Dapil 1 ini. Adanya pelatihan untuk peternak ya di Kampung Mojopahit ini, mungkin untuk peternakan seperti sapi, kambing atau unggas itu bisa betul kata ketua tadi, dibuat proposalnya, kelompok mana yang membutuhkan untuk pelatihan, nanti bisa kita harapkan langsung ke dinas peternakan. Mungkin di situ nanti bisa kita buat untuk pelatihan bagaimana sih cara untuk penanganan hewan-hewan yang sakit, atau bagaimana cara penggemukan kambing dan sapi, itu bisa di situ. Jadi nanti kita bisa melihat, oh seperti ini loh caranya penggemukan sapi, entah dari pakannya, entah dari vitaminnya atau perawatan yang lainnya. Dan di situ juga bisa dilihat ada penyakit-penyakit yang tidak bisa kita ketahui, bisa kita pelajari di situ juga dalam pelatihan itu, seperti MSD. Kalau terhadap sapi dan kambing itu MSD, benjolan pada kulit, betul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu cara penanganannya. Di situ nanti bisa ada yang pelatihan di situ, jadi mengerti cara pencegahannya seperti apa.
Kader PKK Endang Komalasari menyampaikan aspirasi terkait insentif kader PKK yang selama ini hanya mendapat uang transport. Tak hanya kader PKK, Linmas juga menyampaikan aspirasi terkait insentif yang sangat minim, hanya Rp200.000 per bulan. Di sini saya untuk Bapak-bapak anggota Dewan, kita meminta untuk dianggarkan insentif bagi kader PKK. Karena untuk BPJS kader PKK tidak ada, biasanya kita hanya mendapatkan uang transport 35.000. Yang kedua, saya mewakili dari Ketua LASKI, Lembaga Seni Qasidah Indonesia, untuk menganggarkan bantuan alat hadroh sekaligus seragam. Karena biasanya kalau kita ikut lomba, kita hanya pinjam di dusun sebelah. Ini untuk masalah Linmas kan pekerjaannya itu agak berat, Pak. Dalam 1 bulan 4 kali Pak ronda malam. Dan itu mungkin setiap malamnya Pak 25.000 mesti habis rokok sama bensin. Sedangkan gaji Linmas dalam 1 bulan 2 juta. Itu mohon dipertimbangkan Pak untuk gaji Linmas. Ya insya Allah kalau bisa disamakan dengan Pak RT. Aspirasi kader PKK dan Linmas mendapat respon anggota DPRD yang akan berusaha meningkatkan kesejahteraan Linmas dengan memperbesar insentif. Itu Pak Fikri sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nah, ini mudah-mudahan di Pendapatan Perhubungan Linmas juga minta penambahan, mudah-mudahan nanti bisa ditambah. Itu bisa difungsikan juga selain ronda. Linmas difungsikan untuk menjaga anak-anak untuk menyeberang. Jadi untuk anak-anak sekolah itu yang mau menyeberang itu bisa diseberangkan oleh Linmas dan itu dijaga. Itu kan hanya pagi sampai jam berapa? Jam 7:30 itu udah sepi. Nah itu mungkin bisa diluangkan waktu dan bisa dimanfaatkan Linmas. Dan jadi dilibatkan, nggak harus dari dinas perhubungan itu nggak harus. Jadi mudah-mudahan nanti seperti Bapak, siapa tadi Bapak Linmas tadi, mudah-mudahan nanti tambah tugasnya pun nanti ditambah, gitu ya. Mungkin itu aja yang terkait honor ya Bapak Linmas. Nah, kalau honor ini mungkin kalau dari saya sih belum bisa menjawab sebenarnya. Karena saya juga bingung Pak Ketua, izin. Saya juga bingung kalau terkait honor ini karena memang untuk kalau terkait honor ini kita ada benar kata disampaikan Ketua tadi dan teman rekan-rekan anggota DPR yang lain itu adanya keterbatasan anggaran Bapak seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti coba kita tampung terlebih dahulu, kita diskusikan, siapa tahu bisa bertambah. Kalaupun tidak, ya kita jangan ini, tetap semangat aja Pak. Jadi saat kami rapat dengan pendapat dengan Kementerian, saya tanyakan persentase jalan kabupaten yang ada di Lampung Tengah ini sudah mencapai berapa persen? Informasinya sudah mencapai 55% dari jalan-jalan yang sudah ter-SK-kan di kabupaten. Jadi prioritasnya adalah yang sudah di-SK-kan dulu Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu tadi menyampaikan jalan kabupaten tapi belum di-SK-kan, itu mungkin agak berat. Jadi kita SK-kan dulu. Misal itu jadi memang prioritas dan sering dilalui sekolah, mungkin dia dilalui karena di sini mayoritas petani, mungkin jalan untuk petani, jadi jalan-jalan yang masuknya masuk skala prioritas. Jadi itu. Jadi pertumbuhan setiap tahun dari perkembangan jalan kabupaten di Lampung Tengah kita ini
kurang lebih di 3% per tahunnya. Oleh karena itu, kami dari Komisi 3 juga rekan-rekan Dewan yang lain berkolaborasi. Bagaimana caranya kita bisa menarik dana sebesar-besarnya dari provinsi maupun dari pusat. Edi Suranto, Sikar TV, melaporkan. Bapak Ibu.